Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini Bu Indah akan mengajarkan cara menghitung hotel net income. Minggu lalu kita sudah belajar uh, membaca data, yaitu menghitung room revenue. Anda sudah punya data yang mirip seperti ini minggu lalu. Kita akan membuatnya di Excel. Ya, untuk menghitung room revenue dalam 1 tahun, kita memerlukan data room occupancy rata-rata dalam 1 tahun. Kemudian kita perlu average room rate atau harga kamar rata-rata, jumlah kamar, kemudian jumlah hari. Kemudian tinggal mengalihkannya. Sebentar, saya akan coba mempraktekannya di Excel. Jadi, Anda ketik angkanya di sini. Anda ketik angka harga kamar, jumlah kamar, dan angka hari. Kemudian Anda tinggal mengalihkannya ke 4 faktor tersebut, mendapatkan angka sekian. Ya. Kemudian untuk menghitung revenue, kita perlu mendapatkan data dari setiap departemen, berapa persentase pendapatan yang mereka miliki dari jumlah kamar jumlah revenue yang telah kita dapatkan. Jadi misalnya room revenue sekitar 35%, 15%, beverage-nya 15%, laundry-nya 10%. Nah, angka ini, saya perbesar angkanya. Angka ini adalah angka yang Bu Indah buat. Jadi persentase ini berbeda-beda setiap hotel, tidak selalu sama. Nanti disesuaikan dengan data di mana hotel di mana Anda bekerja. Yang jelas saya hanya akan mengajarkan basic penghitungannya. Jadi, untuk mengetahui pendapatan kamar, Anda perlu mengalihkan berapa persentasenya dikali total room revenue. Dapatkan angka 3.982.826 dolar. Sama juga dengan food. Kita tinggal mengalihkan 15% kali room revenue sekian. Ya, demikian seterusnya sampai mendapatkan angka yang persis sama seperti di sini. Ya. Kemudian untuk pengeluaran, saya perkecil sedikit. Untuk pengeluaran karena rinciannya lebih banyak, ya. Rinciannya lebih banyak. Ada pengeluaran kamar, ada pengeluaran food and beverage, ada pengeluaran transport, ada pengeluaran laundry, ada telepon, kemudian ada biaya administrasi, biaya SDM atau gaji, biaya pemasaran, biaya franchise, biaya pemeliharaan properti atau property maintenance, ada biaya energi, misalnya bayar listrik, kemudian bayar air, kemudian membayar gas. Kemudian ada manajemen fee, ada property tax, pajak, ada insurance and loan interest, ya bayar asuransi dan bayar bunga bank kalau pinjaman. Kemudian ada biaya cadangan atau reserve for replacement atau biaya cadangan. Jadi angka-angka ini adalah buatan Bu Indah hanya untuk sekedar latihan. Angka ini tentu saja akan berbeda dari satu hotel dengan hotel yang lainnya. Sama seperti di atas, kita tinggal mengalihkan persentase dikali room revenue. Dari room revenue ternyata angkanya adalah sekian. Nah, Bu Indah untuk expenses menggunakan data angka absolut namanya ya. Kita tinggal mengetik apakah data angka absolut, angka yang selalu keluar untuk angka yang sama. Coba perhatikan di C8 ini ada tanda dolar 2, yaitu namanya angka absolut. Data angkanya selalu sama, yaitu 11 juta yang tadi. Ya, sehingga untuk data yang ini, untuk membuat data absolut, kita tinggal menggunakan ketik Fn F4. Saya ulangi, klik Fn pojok kiri bawah,
dan klik F4 pada saat yang bersamaan. Kemudian dapat angka yang sama. Kemudian tinggal mengcopy paste data yang tadi ke bawah. Ya, datanya akan menjadi seperti ini. Ya, Anda harus buat data yang sama kemudian untuk latihan. Nah, kemudian kita bisa menghitung net income. Net income itu adalah revenue dikurangi expenses, pendapatan dikurangi pengeluaran. Mudah sekali. Ya, berapa jumlah revenue dikurangi jumlah pengeluaran, maka kita mendapatkan net income. Itu untuk net income. Nah, sekarang kita lanjut dengan cara meningkatkan net income. Tentu saja sebagai manajer, ini adalah tugas inti Anda. Cara meningkatkan net income. Pertama adalah dengan menaikkan harga kamar. Kedua, menaikkan room occupancy. Kemudian meningkatkan penjualan food and beverage. Dan yang terakhir adalah mengurangi pengeluaran. Ini adalah tugas dari semua manajer. Nah, untuk hari ini, tugasnya adalah tugas Anda adalah membuat contoh seperti tabel seperti di atas atau seperti yang telah Ibu tunjukkan tadi. Kemudian menghitung net income Villa Cinta apabila room occupancy rata-rata 90%. Pakai data yang sama seperti yang tadi, harga kamarnya, jumlah kamar, persentase income dan expensesnya dibuat sama seperti di contoh. Kemudian yang kedua, soal kedua adalah menghitung net income Villa Cinta apabila harga kamar ditingkatkan menjadi 300 dan okupansi rata-rata adalah 80%. Jumlah kamar dan persentase income dan expensesnya dibuat sama seperti contoh. Ya, oke, itu saja tugas hari ini. Jadi membuat tabel yang sama seperti di atas dan kemudian mencoba dengan angka yang berbeda. Selamat berlatih, selamat siang.